Sebelum video dimulai, gue mau minta tolong ke kalian untuk komen apapun di video ini dan berikan like. Karena satu like dan komen sama dengan kalian memberikan mata gue asupan instu. Oke, mari kita lanjut. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Apa? Jupri bawa kabur angkot? Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah film tentang penjudian. Karenanya di film ini penjudi bisa gacor parah sebab memiliki win rate 99% anti kalah-kalah klub. Aslinya mah auto miskin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film Kemanu Akalan ini dibuka dengan seorang penjual bubur kacang hijau, tapi ini versi barbarnya. Kacang hijau! Tebur! Jualan kayak ngajak duel. Kala itu baru aja keluar jualan bubur untuk modal melakukan serangan fajar. Buset dah, jackpot woi. Dahlan pun ketabrak seorang anak recing yang habis nendang pintu agar dapat uang sebanyak ini. Hasil melihat uang tersebut, Dahlan langsung membantu merapikannya karena rupanya orang yang menabrak adalah guru si Ronaldo, yaitu Madun, teman Dahlan sendiri. Sampai ia pun pura-pura ginjalnya sedikit belok agar bisa dibawa ke rumah Madun untuk diobati. Nah, saat sampai... Apa? Jadi lu kaya seperti ini? Hasil dari judi? Buset Dun. Dulu disuruh ngaji sama bapak malah main bola, sekarang malah main judi. Ia pun terbagongkan melihat rumah Madun seperti di film-film sinetron. Oh iya, ini kan emang sinetron. Hingga Madun pun memberi Dahlan modal untuk berjudi agar ia bisa merasakan kaya sama seperti si Madun. Namun beroja satu malam bermain judi, bukannya untung yang ada malahan bunting. Karena Dahlan harus rugi bandar sampai si Madun mengeluarkan tips and trik menang dalam berjudi. Gua kasih tau sama lu, kalau lu mau menang banyak, ya lu modal harus banyak. Otak pemikiran sesat. Ini mah tutorial jadi miskin. Ketika Dahlan pulang, ia pun mendengar mertuanya akan menggadaikan sertifikat rumah demi cucunya bisa kuliah di universitas yang suka demo agar kelak jika lulus bisa menjadi salah satu alumni pendemo. Meskipun tak tahu kejadian aslinya seperti apa, intinya demo adalah jalan ninja mereka. Tebak universitas guys. Hasil mendengar mertuanya mengeluarkan tutur rahayu, Dahlan langsung menolak anaknya kuliah sebab ujung-ujungnya pasti perlu orang dalam jika ingin sukses. Cuaks. Dimana Dahlan langsung merebut sertif itu lalu menjualnya ke Juragan Wisnu yang udah ngespon kembali ke kampung dengan alasan untuk dipakai mengupgrade usahanya, katanya. Tapi saat sampai di rumah Juragan, Dong Juragan, saya lagi butuh modal buat main judi. udah kecanduan cuy. Emang judi itu kayak narkoboy. Sekali main ketagihan. Makanya jangan coba-coba ya kids. Sehingga mendengar itu mertuanya langsung rebut-rebutan sertif dengan Dahlan yang berujung si mertua malah nyungsep karena kalah demik. Dan kepalanya kepentok beton lalu ya biasa udah pasti meninggoy. Kala itu mereka pun auto membawa si mertua ke rumah sakit dan kalian tahu apa kata dokter? Benturan yang cukup keras dialami Bu Ratmi menyebabkan luka dalam di bagian kepalanya cukup serius, Bu. Lah, gila cuy, kagak mati dia. Wah, baru kali ini ada orang yang kegedik beton kagak mati. Di sana dokter pun bilang kalau otak kecil emak mereka seketika berevolusi menjadi otak besar, jadi membutuhkan banyak biaya untuk mengecilkannya lagi. Dan seperti anak durhaka pada umumnya, cuman ya ini lebih ekstrim. Udah Bu, kalau kata gak kuat cerah aja. Anak BGGST melebihi kedurhakaan Melin Kundang cuy. Karena pada akhirnya Sima harus wasted kembali ke kursi penonton dan sudah diperbolehkan makan seblak sambil live menonton film ajab. Bu Ratmi sudah meninggalkan kita semua. Lihat pasien kritis dikasih tempat kayak ruangan UKS. Nah, pasien cuman kena flu batuk lebay dikasih ruangan VVIP ada kasur sama ruang tamunya. Mau heran tapi ini Indo April. Setelah pemakaman emak mereka, buset dah, pemakaman macam apa ini? Lahan siapa dipakai syuting? Pada betah saya tanya kalau kayak gini ada view sungainya. Dahlan pun langsung pergi untuk menjual rumah peninggalan mertuanya akibat udah kecanduan judi, jadi mereka terpaksa ngontrak dulu menunggu sampai Dahlan menjadi orang kaya dari hasil menjudi. Gak mungkin mas orang bisa kaya karena main judi. Dengar tuh guys, lulu pada yang masih ketagihan main kakek Zeus. Mendengar tutur dari istrinya, si Dahlan pun bodo amat dan langsung OTW menuju tempat berjudi. Tapi sayangnya saat malam hari ia malah kalah total. Geblek emang.
Kebanyakan dosa sih lu, kagak gacor-gacor. Hasil malam itu juga Dahlan menyuruh istri dan anaknya untuk melanjutkan usaha berjualan bubur miliknya agar Dahlan bisa dapat modal untuk bermain judi. Mantap. Kapan lagi kan punya bapak melebihi kegilaan pasien RSJ? Dan ternyata Broja memakai password Esoyam dan bawah kiri-kiri kanan. Besoknya Dahlan pun membawa uang yang super gacor parah sampai membuat istrinya terbagongkan dan bertanya-tanya. Itu uang dari mana, Mas? Pakai nanya segala. Udah tahu punya suami penjudi handal, tapi mengetahui itu uang babi, Dahlan pun langsung memaki-maki istrinya karena aduh, mau dibilang bener juga bener, mau dibilang salah juga bener. Malah coba perhatiin baik-baik duitnya. Ada nggak tulisan haram atau halal? Iya juga ya, kalau ditukerin ke warung jadi uang bersih dong. Nah, meskipun keluarganya tak mau menerima uang pemberiannya karena terlalu membabikan, malam harinya si Dahlan pun tetap bermain judi dan hasilnya lagi-lagi gacor parah. Buset dah, satu kresek bawa uang. Bang, bagi bang. Bahkan selain bermain judi, si Dahlan tentunya bermain perempuan sebab kedua hal tersebut saling berhubungan. Ya, kalian tahulah. Judi dapat uang, menang, dikasih ke cewek simpenan. Dosa auto meningkat drastis. Ketika hari udah berganti skin, Dahlan yang baru aja mau menemui wanita pengopenan, ia pun bertemu dengan Madun yang sekarang udah bangkrut menjadi rakyat jelata. Sehingga Dahlan membantunya memberikan uang kebabian untuk Madun bertahan hidup dengan embel-embel seperti ya ini. Biasa orang kaya dari judi kan royal. Ketawanya Dahlan itu nyawanya kayak udah mau lepas cuy. Kagak betah di sana. Setelah sekitar 1 tahun bermain judi, kini terlihat hasil dari kegacoran Dahlan yang tak pernah kalah dalam berjudi. Ya bisa dibilang win rate-nya 90%. Terlihat ia sekarang udah mampu membeli rumah dan mobil racing bukan SPE Intel lagi, melainkan ini mobil apa cuy? HRV kah? Lalu dari luar datanglah 2 minion yang kagak ada otak, di mana ia terlalu kepo dengan kehidupan orang sampai cangkemnya tak bisa direm. Rahasia dia kaya raya dalam waktu singkat itu gimana caranya Pak Dahlan? Kan Pak Dahlan nggak kerja. Karena pas saya perhatiin, kalau tengah malam Pak Dahlan sering keluar, pulang pagi-pagi. Udah gitu bawa kresekan lagi, nggak tahu isinya apaan. Nyerocos terus, kayak betina aja itu cangkem. Mendengar seorang minion terlalu banyak spam pertanyaan, Dahlan pun langsung masuk ke dalam sebelum istrinya mengumbar tentang job suaminya sebagai penjudi handal. Tapi saat masuk ke dalam, Dahlan lagi-lagi kena bacotan dari sang istri yang pura-pura tak mau makan uang babi. Malah dinikmati juga. Acuaks. Rapat-rapatnya kamu menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Enggak juga tuh. Kalau bagainya disemprot parfum, nggak bau tuh. Susah ngomong sama orang susah cuy. Bangkai mana yang disemprot parfum kagak bau cuy. Nah keesokan harinya Dahlan pun membuka usaha bisnis angkot demi mencuci duit haramnya. Ya kalau di Konoha kalian tahu sendirilah bisnis cuci uang biasanya dalam bentuk usaha apa. Aku dulu modal ratusan ribu loh, dalam setahun bisa tembus melebihi nominal hutang negara. Lalu datanglah minion kemarin yang baru tahu kalau Dahlan punya usaha angkot, makanya bisa membuat dirinya kaya raya dalam sekejap. Itu angkot-angkot saya yang selama ini bikin saya kaya raya. Maaf ya Pak, kemarin kita sempat nuduh apa yang enggak. Kalau begitu namanya apa? Keren banget, Pak. Tapi rupanya ada juga yang tak percaya Dahlan kaya modal bisnis angkot. Ya contohnya seperti 2 gundal minion ini. Karena saat saat Dahlan pulang dari berjudi, ia pun baru ngeh kalau ada yang mengintai gerak-geriknya selama ini. Jadi ia buru-buru pulang sebelum ketahuan. Tapi aduh, nasi punya cangkem toa. Lama-lama gue jadi Indra Kentaki juga nih. Kenapa nggak jadi affiliate penjudi ya? Lumayan dapat persenan. Nah begitulah kira-kira ungkapan otak beliau. Wah, murah banget. Namun setelah bermain beberapa hari, 2 minion ini pun kehabisan modal. Padahal lagi sakne-saknenya ingin taruhan. Hasil melihat motor nganggur, mereka langgaran bareng warga yang mereka kagak ada punya motor kah? Ngejar maling pakai kaki. Bener-bener transportasinya bapak siapa tuts? Akibat terlalu racing, mereka pun harus nyungsep menabrak sebuah beton. Apa ini ada sama pauten sama Pak Dahlan ya? Berarti Pak Dahlan dalang dari semua ini. Anaknya kecelakaan karena ngemaling motor, malah nyalahin orang. Hari itu juga para netizen Wakanda yang gampang terprovokasi langsung datang ke rumah Dahlan untuk spam bacotan menuduh kalau Dahlan adalah bandar judi. Tak dulu sebelum bertindak. Bu, jemurannya di rumah belum diangkat, malah ikutan demo.
Setelah berkata, oh iya dari dunia agar tak ada lagi saksi mata. Tapi saat hendak mencabut selang infus, surprise! Si member judol malah bangkit dari komanya meskipun ujung-ujungnya harus wasted juga dengan cara jatuh menggedebuk. Segampang itu cuy ngomongnya. Tak dituduh sebagai pelaku tabrak lari. Nah, selang beberapa hari Dahlan pun bertemu dengan titisan Indra Kentaki yang sedang mencari member. Sudah menerima ratusan pengaduan tentang penipuan yang berkedok investasi ini dan sudah mengeluarkan daftar nama pencarian orang. Sudah ku bilang apapun yang didapat dari cara instan pasti hilangnya instan juga cuy. Contohnya ya para penguasa di Konohagakure dapetin kursi susah-susah beberapa bulan kemudian ketahuan korupsi. Akibat udah tak punya harta lagi, kini Dahlan terpaksa meminjam. Si Dahlan udah rugi bandar sehingga ketika bertemu Juragan Wisnu, aduh, entah otak si Dahlan ini ada di mana, capek gue bilangin. Nisa meskipun pemilu sudah lewat, dikasih mulut bukannya nolak dinikahin malah AFK di depan penghulu. Beberapa hari setelah nikah dan Wisnu udah mencoblos Lisa, ia pun kini mengeluh karena masakan Lisa begitu tak lezat dan tak berbiji. Rasanya enak banget. Bocah baru lulus dinikahin, kasih tok-tokan baru bisa dia bang. Sehingga Mak Lisa yang melihat anaknya diperlakukan kasar oleh Wisnu, ia pun langsung melapor ke Dahlan meskipun hasilnya nihil sebab yang keluar malah kata-kata kebun binatang. Bahkan demi kekayaan, aku juga rela untuk menggadaikan kamu. Sampai ulti angin puting beliung yang sempat singgah di Bandung pun mampir ke rumah Dahlan walaupun itu tak membuatnya terketar-ketirkan. Ya iyalah, Dahlan ini bos. Nah di sisi lain Wisnu yang memiliki jiwa psikopat ia pun menyiksa Lisa sebab malah pick Nana build MM ketika main rank. Alhasil Lisa pun sampai dijedotkan ke meja dan tepar begitu saja. Lisa. Ya kalian tahu kan habis ini apa? Maaf saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak ada hasil. Maaf Pak, istri Bapak meninggal dunia. Cuman kepentok meja doang udah wasted. Kagak betah amat dah itu nyawa diem di raga. Setelah kematian Lisa, kini Dahlan kembali berbuat kebegundalan agar cepat kaya instan dan berhasil melihat rumah segede gaban ini di mana dengan polosnya si Dahlan diam-diam masuk ke dalam. Rumah segede ini kagak ada satpamnya. Mantap sekali cuy. Bahkan yang lebih mantap, Dahlan berhasil menghayam maling beberapa barang di sana meskipun ujung-ujungnya harus ketahuan hingga menjadi bulan-bulanan para warga. Ayo bawa ke tolong ayo bawa. Ikut udah diem. Mau dibawa kemana sih? Mas, bawa ayo. Tapi dengan skill kabur dari Dahlan, ia pun berhasil lepas dan kabur dari sana walaupun berakhir nyungsep serta terkena kekuatan petir dari kakek Zeus. Bukannya kabur malah cosplay jadi Plant vs Zombie. Setelah beberapa jam setengah badan tertanam hidup-hidup, akhirnya seorang minion pun menemukan Dahlan dalam keadaan udah wasted. Sehingga besoknya ia pun mulai dimandikan, namun tak lupa diberikan cobaan mengingat film ini film azab bukan film pintu gerbang. Jenazah jenis apaan kayak gini bisa guling-guling secara sukarela? Karena Dahlan udah mati masih membebankan, Pak Ustadz pun terpaksa memanggil ahli kunci untuk melepaskan rantai yang melilit di badan Dahlan. Ngelepas rantai doang harus pakai ahli kunci? Kalian pada nggak punya tangan kah? Buset dah, perasaan tadi cuman kelilit rantai doang ternyata sekaligus kegembok. Di mana titik tidak menu akalnya? Maaf Pak Ustadz, sudah nggak bisa Pak. Karena gagal terpaksa ahli kunci harus menggergaji rantai tersebut. Tapi ayolah Pak, itu rantai setebal itu digergaji pakai gergaji kecil ini. Di sini belum ditemukannya Gerindra kah? Gerindra itu mah partai. Gerinda kah? Akibat pakai gergaji tak mempan, datanglah tukang las ke sana untuk menggerinda rantai di tubuh Dahlan. Namun yang ada aduh, malah ikutan jadi jenazah. Nambah beban lagi kan?
Setelah segala cara dilakukan tapi tak ada yang berhasil, terpaksa Dahlan dibawa ke kuburan dengan jenazah yang terlilit rantai, di mana ketika di perjalanan mereka harus menyeberangi jembatan kayu yang belum direnovasi sebab uangnya habis dikorup. Hingga akhirnya keranda tersebut malah nyemplung dan terjadilah sebuah efek yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Kerandanya malah ke blender. Karena kejadian ini, keranda Dahlan pun harus hilang dan baru bisa ditemukan keesokan harinya, namun dalam kondisi tanpa jenazah. Ya ilah, ribet bener, biarin aja, udah anggap aja udah dimakamin. Dimana ketika berjam-jam menyelam mencari jenazah, bisa-bisanya si jenazah malah rebahan santuy di samping batu. Entah gimana caranya Dahlan ngespon di sana, tapi yang pasti karena bau Dahlan begitu mengiuhkan, terpaksa para warga harus cepat-cepat mengubur Dahlan menggunakan gerobak, meskipun saat sampai harus disambut dengan sebuah efek api gratis yang membakar liang lahat. Aduh, capek ngubur satu aja ribet. Beruntung dengan kekuatan Bim Salah Bim Bima Lampung Bima Sakti, api itu pun hilang seketika berganti menjadi hujan, hingga Dahlan pun bisa dikuburkan dan disorot langsung oleh kameramen yang sedang terbang sambil menunjukkan sebuah efek yang entah apa itu. Mantap kali ya, kuburan Dahlan ada view sungainya. Auto betah sih di sana. Oke, pesan immortality-nya di sini, tak ada yang instan di dunia ini, apalagi ingin kaya tanpa susah payah modal taruhan judi. Sebab jika judi memberikanmu sebuah kekayaan, maka kekayaan tersebut akan cepat hilangnya dalam sesaat karena dianggap menggunakan program ilegal. Buset, lu kira cheater. Tapi intinya, stay wak guys.